Shalom semuanya, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Ya, jadi saya adalah seorang pewarta Injil. Saya bukan guru, saya bukan pendeta, saya bukan pengajar, tapi saya adalah pewarta, pengabar, pemberita. Pemberita, pewarta, pengabar apa? Pengabar hal-hal yang terkait yang ada hubungannya dengan Injil. Injil Yesus Kristus, yaitu Injil Kerajaan Allah. Siapa Allah yang saya kabarkan? Allah yang saya kabarkan adalah Allahnya Yesus Kristus. Ya, yang di dalam kitab Yeremia 10 ayat 10 dikatakan Yahweh adalah Allah yang benar. Ya, jadi Allah Yahweh inilah yang di dalam perjanjian lama muncul namanya sekitar 6.800 kali. Ditulis dengan 4 huruf mati dalam abjad Ibrani ya. Yod, He, Vav, He. YHWH. Ada yang membacanya sebagai Yehova, ada yang membacanya sebagai Yahweh, ada Yahwa, Jehovah, Yod, He, Waw, He. YHWH. Itulah Allah yang dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 oleh Yesus disebut sebagai Engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Juga oleh Yesus disapa sebagai Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Itu tertulis di Injil Yohanes 20 ayat 17. Jadi Allah yang saya kabarkan, Allah yang saya beritakan adalah Allahnya Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari, pada kesempatan ini saya ingin menjawab sekaligus mengklarifikasi ya tuduhan dari beberapa orang yang bertanya, Mas Donald, apa sih agamanya Mas Donald itu? Dan apakah Mas Donald adalah seorang pengikut saksi Yehova dari organisasi saksi Yehova ya? Nah, pada kesempatan ini saya jawab langsung ya. Saya jawab dengan dokumen resmi negara. Apa agama saya? Ini dokumen resmi negara yang dilindungi oleh negara Republik Indonesia ya. Kartu tanda penduduk. Bisa dilihat ya. Agama saya apa itu tertulis? Katolik. Bisa dilihat ya. Jadi dari nama saya jelas. Nama baptis saya Fransiskus. Kemudian ada nama Donald, ada nama Ignatius. Jadi Fransiskus Ignatius. Dari nama saja sebenarnya sudah diketahui bahwa saya seorang beragama Katolik. Ya. Itu agama secara resmi yang dijaga oleh negara, dilindungi oleh negara. Karena di Indonesia ini orang katanya harus punya agama, ya. Jadi agama saya adalah Katolik. Clear. Nah, kemudian apakah saya seorang pengikut saksi Yehova? Nah, saudara-saudariku, saya jawab dengan tegas. Tidak atau bukan. Jadi di dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 ada tertulis bahwa Yesus adalah guru dan tuan. Yesus adalah guru dan tuan saya. Nah, Yesus yang adalah guru dan tuan saya mengajarkan saya, jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu tertulis di Injil Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy. Lucifer. Siapa Lucifer? Dia adalah iblis, bapak pendusta. Ya. Jadi ketika orang bertanya apa agama saya, tadi sudah saya tunjukkan sesuai dokumen negara resmi Republik Indonesia, agama saya adalah Katolik. Tetapi saudara-saudariku, agama itu tidak ada urusannya saya sebagai pengikut Kristus. Kristen adalah pengikut Kristus. Kristen adalah murid Yesus. Beda ya, Kristen sebagai murid Yesus dengan agama. Agama semua adalah bikinan manusia, organisasi bikinan manusia.
Seorang Kristen sejati, agama manusianya bisa macam-macam. Bisa agama A, B, C, D, E, F, no problem. Ya, karena Kristen sejati tidak ada urusannya dengan agama. Kristen sejati artinya adalah pengikut Kristus. Nah, kemudian ditanya oleh teman, apakah saya adalah pengikut saksi Yehova? Karena dianggap ada beberapa pemahaman saya yang kok sama dengan yang dipahami oleh orang-orang saksi Yehova. Saya jawab dengan tegas, tidak dan bukan. Saya tidak pernah ikut dan bergabung di organisasi saksi Yehova dimanapun di muka bumi ini. Ya. Nah, kalau memang ada beberapa atau satu atau dua pemahaman yang dipahami saksi Yehova kok sama dengan yang saya pahami. Misalkan, ya, saksi Yehova memahami bahwa Yesus sebelum menjadi manusia, sebelum lahir sebagai manusia, Yesus adalah malaikat. Kemudian saya juga memahami hal yang sama. Sebelum Yesus Kristus menjadi manusia, dia adalah angel yang ada di hadirat Allah. Dia adalah malaikat yang ada di hadirat Allah. Nah, kemudian orang menafsirkan bahwa, loh berarti si Donald ini pengikut saksi Yehova. Nah, saudara-saudariku, saya berikan ilustrasi atau analogi yang sebenarnya sering saya ungkapkan ya. Kalau saya suka pisang, monyet juga suka pisang. Bukan berarti monyet itu adalah saya. Atau saya adalah monyet. Bukan. Nah, begitupun. Kalau saksi Yehova memahami bahwa Yesus Kristus praeksistensi sebagai Yesus ya, dia adalah malaikat. Dan saya juga memahami hal yang sama, yaitu bahwa Yesus sebelum menjadi manusia adalah malaikat. Sangat bodoh atau sangat prematur ketika ditafsirkan berarti Donald adalah saksi Yehova. Ya. Jadi mengapa saya percaya bahwa Yesus adalah malaikat? Karena ada tertulis di Alkitab. Ada beberapa ayatnya, dua diantaranya. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 9, di situ ada tertulis, Angel of His presence save them. Ya, jadi malaikat yang ada di hadirat Allah menyelamatkan manusia. Jadi penyelamat yang sejati itu Allah, yaitu Bapa, Yehova. Tapi ketika menyelamatkan manusia melalui angel of his presence, malaikat yang ada di hadiratnya. Itu tertulis sangat jelas di Yesaya 63 ayat 9. Angel of his presence, malaikat yang ada di hadirat Allah. Tetapi kalau saudara-saudari baca di yang Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang terjemahan sekarang, saudara tidak akan menemui ayat itu. Karena di dalam terjemahan yang baru ditulisnya bukan seorang duta atau utusan, tetapi ia sendiri. Jadi di terbitan LAI yang baru dikatakan bahwa itu bukan duta atau utusan, tetapi ia sendiri. Sedangkan di terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI yang lama, yang tahun 1950-an, itu tertulisnya jelas malak al-hadiratnya. Ya, jadi yang menjadi manusia itu adalah malak al-hadiratnya, malaikat di hadiratnya. Very clear itu. Kalau di bahasa teks aslinya di Ibrani juga ditulis malak. Ya, malaikat. Jadi yang menjadi manusia itu malaikat di hadirat Allah. Mana ayatnya? Yesaya 63 ayat 9. Juga ada tertulis di Maleaki pasal 3 ayat 1. Malaikat perjanjian. Itu sangat jelas. Malaikat perjanjian. Itu menunjuk kepada Yesus. Nah, jadi artinya kalau saya percaya bahwa Yesus sebelum menjadi manusia adalah malaikat perjanjian, dan kemudian ada Romotom misalkan ya, juga percaya bahwa Yesus sebelum menjadi malaikat adalah Yesus sebelum menjadi manusia adalah malaikat perjanjian. Bukan berarti bahwa Romotom adalah pengikut saya atau saya adalah pengikut Romotom.
Begitupun dengan teman-teman saksi Yehova. Ketika teman-teman saksi Yehova memahami bahwa Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah malaikat perjanjian, itu bukan berarti saksi Yehova pengikut saya, atau saya pengikut saksi Yehova. Bukan. Tetapi karena kita membaca Alkitab yang sama, kitab suci yang sama. Ya. Jadi kalau saudara, misalkan saya kasih contoh, ada seorang pendeta, Stephen Tong namanya, misalkan ya. Dia percaya Yesus itu Kristus. Saya juga percaya Yesus itu Kristus. Bukan berarti Stephen Tong pengikut saya atau saya pengikut Stephen Tong. Bukan. Tapi karena Stephen Tong membaca Alkitab yang menyebut Yesus sebagai Kristus. Dan saya juga membaca Alkitab yang menyebut Yesus sebagai Kristus. Sehingga pemahaman kami sama. Yesus adalah Kristus. Loh kok bisa? Kamu tahu dari mana? Dari ada tertulis di Alkitab. Nah, begitupun dengan istilah bahwa Yesus sebelum menjadi manusia adalah malaikat perjanjian. Atau malaikat yang ada di hadirat Allah. Itu bukan ajaran saksi Yehova. Itu bukan ajaran Donald. Tapi itu ada tertulis di Alkitab. Ya. Sehingga kalau pemahaman saksi Yehova dan pemahaman Donald dalam hal ini sama, bukan berarti kami berhubungan. Tapi karena kami sama-sama, kebetulan kami sama-sama percaya kepada apa yang ada tertulis di Alkitab. Ya. Jadi saudara-saudariku, adalah sangat prematur ketika orang menuduh saya, seorang Donald, adalah pengikut saksi Yehova. Hanya karena saksi Yehova memahami hal yang sama seperti yang saya pahami. Dalam konteks ini tentang bahwa Yesus sebelum menjadi manusia, dia adalah angel of his presence. Malaikat yang ada di hadirat Allah. Itu ada tertulis di Alkitab. Saksi Yehova percaya itu. Saya juga percaya. Dan bukan hanya saksi Yehova dan saya yang percaya. Banyak pastor, romo, pendeta yang juga percaya hal itu. Dan kami tidak saling berhubungan. Bukan satu organisasi. Bukan satu perguruan. Bukan. Ya. Jadi yang perlu saya tegaskan adalah saya bukan pengikut organisasi manusia manapun. Meskipun saya didaftarkan dalam organisasi agama Katolik. Tapi saya bukan pengikut Bapak Paus, saya bukan pengikut uskup, saya bukan pengikut romo-romo, bukan. Saya pengikut Yesus Kristus. Karena guru saya bukan pastor, bukan romo, bukan profesor doktor, bukan teolog-teolog itu. Guru saya adalah seperti tertulis di Yohanes 13 ayat 13. Yesus adalah guru dan Tuhan saya. Jelas ya jadi saudara-saudariku. Itu yang pertama saudara-saudariku. Kemudian teman-temanku, satu hal yang perlu dipahamkan adalah juga bahwa kebenaran itu memang ketika diungkapkan ya, bisa memberi efek orang-orang banyak yang tidak suka. Di beberapa video-video saya yang terdahulu, saya banyak membongkar kebohongan-kebohongan, hoax-hoax yang memang ada di dalam gereja, di dalam dunia kekristenan. Salah satunya doktrin Tritunggal. Banyak video-video saya yang terdahulu membongkar bahwa doktrin Tritunggal bukan ajaran Alkitab. Nah, saudara-saudariku, memang kebenaran itu ketika diungkapkan di dalam dunia yang terbiasa dengan banyak kebohongan, dunia yang menurut Yesus Kristus dan menurut para rasul tertulis di Alkitab dikatakan bahwa penguasa dunia ini adalah iblis. Jadi penguasa dunia ini adalah iblis, sehingga jangan heran jika di dalamnya setiap hari kita banyak bertemu dengan hoax atau kebohongan banyak banget. Nah, orang-orang yang terbiasa dengan kebohongan ketika diungkapkan satu kebenaran atau kejujuran biasanya tidak terima. Itu sebabnya ada sebuah ungkapan yang populer dalam bahasa Arab ya. Kulil haq walau kana muron. Katakanlah kebenaran itu meskipun pahit.
Yesus mengatakan, jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, saudara-saudariku, jika di dalam video-video saya yang terdahulu atau yang akan terkemudian nanti, banyak hal-hal kebohongan atau hoax-hoax yang terus saya ungkapkan, tentu akan banyak orang yang marah, orang yang tidak terima. Mengapa? Karena kebenaran itu memang pahit. Tapi bagi orang-orang yang betul-betul mau mencari Tuhan, maka ketika kebenaran diungkapkan, ini akan menjadi sebuah Injil, sebuah kabar gembira, sebuah kabar sukacita. Nah, jadi video ini pada kesempatan ini hanya sebagai sebuah klarifikasi dan jawaban tegas dari saya. Bagi siapapun yang masih mempertanyakan agamanya si Donald ini apa. Sudah saya jawab tadi tegas ya. Sesuai dengan dokumen negara. Di KTP saya tertulis agama Katolik. Ya, very clear. Tetapi saya tegaskan bahwa agama saya yang adalah Katolik ini tidak ada hubungannya dengan sikap hidup saya sebagai pengikut Kristus. Karena pengikut Kristus atau Kristen atau murid Yesus tidak ada urusannya dengan agama bikinan manusia. Menjadi pengikut Kristus adalah urusan pribadi antara saya dengan guru saya, yaitu Kristus, bukan dengan manusia. Ya. Kemudian yang kedua, apakah saya adalah pengikut Saksi Yehova? Saya jawab tegas, bukan. Kalau ada hal-hal yang dipercayai Saksi Yehova ternyata juga sama dengan kepercayaan saya. Contohnya tadi, Saksi Yehova percaya Yesus adalah malaikat perjanjian. Saya juga percaya Yesus adalah malaikat perjanjian. Adalah karena itu memang ajaran Alkitab. Itu bukan ajaran Donald, bukan juga ajaran Saksi Yehova, tapi itu ajaran Alkitab. Ayatnya misalkan di Maleakhi 3 ayat 1. Yesus disebut sebagai malaikat perjanjian. Di Yesaya 63 ayat 9 juga dikatakan bahwa yang datang menyelamatkan manusia itu angel of his presence. Malaikat yang ada di hadiratnya Allah. Ya, jadi very clear dalam hal ini ya. Jadi kira-kira seperti itu video klarifikasi dari saya. Jadi buat siapapun yang masih sering menuduh saya sebagai Saksi Yehova lah dan sebagainya lah, buat saya pribadi tidak masalah ya. Orang mau menuduh saya apapun, saya tidak urusan. Kenapa? Karena saya bukan mengabarkan Injil. Saya bukan menjadi pemberita Injil untuk sebuah organisasi. Bukan. Jadi saya mewartakan hal-hal apa saja yang Yesus suruh untuk saya wartakan. Ketika dalam kondisi saya mewartakan, kemudian ada tuduhan-tuduhan orang macam-macam kepada saya, yaitu urusannya orang itu dengan Tuhan Yesus, bukan urusan saya. Saya hanya bisa dibilang sebagai agen pewarta. Saya tidak bertanggung jawab dengan segala yang saya wartakan. Sebab saya hanya menuruti kehendak Dia, Yesus Kristus Guru dan Tuhan saya, yang menyuruh saya untuk mewartakan. Jadi saya nothing tulus. Orang mau percaya atau tidak dengan hal-hal yang saya wartakan, sama sekali tidak jadi beban bagi saya. Silahkan orang mau percaya atau tidak. Ayat-ayat Alkitab yang saya ungkapkan ketika saya membongkar kekeliruan-kekeliruan dogma dalam dunia kekristenan. Orang mau percaya atau tidak menjadi masalah buat saya. Begitupun ketika saya menyampaikan ayat-ayat yang begitu jelas ada tertulis tentang siapa Yesus Kristus, tentang siapa satu-satunya Allah yang benar. Orang mau percaya atau tidak silahkan. Dan saya sadar bahwa musuh saya sama sekali bukan manusia. Jadi kalau ada orang manusia yang melawan saya atau mengajak saya berdebat dan sebagainya, saya sangat sadar musuh saya ada tertulis di Alkitab ya, di dalam kitab Efesus. Musuh saya bukan manusia, bukan darah dan daging, tetapi roh-roh jahat, kuasa-kuasa jahat yang memang bisa mempengaruhi manusia-manusia. Jadi manusia-manusia yang memusuhi saya, mereka hanya menjadi media, hanya menjadi alat dari si jahat. Sedangkan musuh saya yang sungguh adalah roh-roh jahat, spirit-spirit jahat yang ada di udara,
bukan manusia. Nah, sehingga saya sebenarnya itu tadi nothing tulus ya. Ketika saya menyampaikan pewartaan saya melalui video-video yang ada di channel Wartawan Injil ini, maupun melalui kesaksian sehari-hari, saya ketemu orang, saya berdiskusi dengan orang, saya ngobrol dengan orang, ya. Saya menyaksikan kehidupan saya dengan orang. Semua saya lakukan sebagai sebuah sukacita pewartaan. Terserah orang mau percaya atau tidak. Itu sama sekali bukan bagian saya. Orang mau percaya atau tidak dengan warta-warta yang saya sampaikan, sama sekali bukan urusan saya. Karena saya hanya melakukan apa yang disuruh oleh bos saya, oleh Tuan saya, yaitu Yesus Kristus. Ya, sekian teman-teman. Jika ada, seperti biasa, jika ada penyampaian kata-kata saya yang mungkin dianggap kurang berkenan, kalau yang mendengar ini adalah orang-orang Kristen, ingat Yesus berkata, kita harus saling memaafkan 70 kali 7 kali. Haleluya. Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, malaikat-malaikat di surga, orang-orang kudus, dan tentunya semua yang berasal dari Allah Bapa memberkati kita semua. Haleluya.